Ada Kak, Ada yang belum ngerjain pretest? ada linknya yang mana Kak ya? Oke, linknya itu tadi aku jam berapa ya? Agak pagi tadi di atas ya. Nah, kalau kesusahan nyari link teman-teman nanti buka aja di Telegram. Itu kan ada yang bagian link, tinggal dilihat di bagian link aja, nggak usah di scroll chatnya sampai ke atas. Jadi nanti buka Telegram, ntar aku tutorialin. Buka Telegram terus tuh buka paling yang atas itu kan yang ada tulisan member Zoom itu dibuka. Nanti ada bagian misalkan members, media, file sama link. Nah, nanti di link itu kan ada. Jadi teman-teman tinggal melihat link-link yang berkaitan dengan pertemuan kita bisa langsung dilihat dari situ, nggak perlu scroll chat-chatnya ke atas gitu ya. Oke, siap, kita langsung mulai aja ya untuk bahan hari ini. Ada yang baru ikutan Zoom hari ini untuk pertama kalinya, yang Zoom pertama nggak ikut? Ada Kak. Ada ya, oke. Kak Iya. Januar ya, oke. Iya. Yang lain udah ikut semua ya di pertemuan pertama ya. Oh iya teman-teman, kemarin itu aku sudah ngupdate lagi yang bahan yang pertemuan pertama. Jadi nanti teman-teman untuk belajarnya yang dipakai yang PPT yang terbaru aja ya. Karena ada yang misi kesehatan itu udah aku ganti dengan yang terbaru. Gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Peraturannya tetap sama, nanti aku jelasin dulu. Habis aku jelasin bakal ada per materi. Nanti setelah aku jelasin per materi akan ada pertanyaan juga. Nanti teman-teman boleh jawab kayak kemarin, boleh di unmute voice-nya, terus tuh boleh juga via chat juga nggak apa-apa. Nanti sambil aku baca gitu ya. Teman-teman sudah kelihatan slide-nya? Boleh konfirmasi? Sudah. Ya. Sudah Kak. Sudah, lucu banget. Udah semangat ya. Sudah, Kak. Siap-siap. Walaupun di hari Minggu, di weekend tetap semangat buat belajar. Semangat banget. Semangat banget ya demi lulus ya. Amin. Amin. Oke. Amin. Siap. Oke, hari ini adalah hari pertemuan kedua kita di kelas SKB Apoteker Sahabat CPNS. Nah, hari ini tanggal 10, nanti di minggu depan kita bakal ada 3 kali pertemuan ini. Bakal berurutan Jumat, Sabtu, Minggu, jadi teman-teman tetap jaga kesehatannya. Semoga bisa tetap fokus ikutan belajarnya ya, walaupun jam 7 malam sampai jam setengah 9 di waktu yang rawan buat ngantuk ya. Nah, ini agenda pertemuannya dan hari ini kita ada di pertemuan kedua. Kita akan belajar tentang SKN, Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan yang akan dibahas ini bukan hanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, tapi aku juga sangkutin beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan dan juga nanti belajar tentang kebijakan JKN ya. Kita pertama masuk ke sistem kesehatan nasional. Sistem Kesehatan Nasional atau yang sering disingkat dengan SKN, ini salah satu materi yang masuk di kisi-kisi tahun lalu ya, untuk tahun ini belum keluar, tapi semoga sama ya. Nah, landasan hukumnya untuk Sistem Kesehatan Nasional ini ada di Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Aku memang nggak nyiapin filenya secara utuh, nanti teman-teman boleh langsung aja cari di Google bagi yang belum mendownload, boleh langsung diketik aja nanti Perpres nomor 72 tahun 2012. Nanti bakal keluar, jadi bisa di-download ya secara mandiri. Oke, jadi sistemnya hari ini aku bakal belajar tuh bedah satu pasal demi pasal gitu, tapi nggak semua pasal yang ada di dalam undang-undang ini, tapi lebih ke pasal-pasal yang sering-sering muncul lah kira-kira gitu ya. Oke, kita pertama belajar dulu dari pasal 1.
pasal 1 itu berkaitan dengan pengertian kesehatan. Kesehatan adalah, nah ini yang perlu teman-teman perhatiin urutannya, yaitu keadaan sehat, baik. Nah itu ada keadaan sehat dan baiknya itu terdiri dari 4, yaitu fisik, mental, spiritual, dan juga sosial. Dan selain itu juga memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi sebenarnya pengertian yang ada di Perpres nomor 72 tahun di Perpres 72 ini juga sama kayak di Undang-Undang Kesehatan. Jadi aku ulangi lagi, kalau kesehatan adalah keadaan sehat baik secara keadaan sehat ya teman-teman, itu sebaiknya secara fisik, mental, spiritual, sosial. Jadi yang perlu diingat adalah sehatnya itu fisik, mental, spiritual, sosial, dan memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kalau misalnya di pilihan gandanya nanti cuman kesehatan adalah kesehatan baik secara fisik, mental, gitu berarti kurang, berarti belum tepat ya. Ataupun nanti yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial aja, itu juga kurang tepat. Harusnya hidup produktifnya secara sosial dan ekonomis, kayak gitu. Dan sistem kesehatan nasional sendiri, pengertiannya adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen. Ini yang menjadi core-nya. Semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Jadi kenapa sih ada sistem kesehatan nasional ini? Tujuannya adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan siapa sih yang ngerjain sistem kesehatan nasional ini? Ya semua komponen bangsa Indonesia ini secara terpadu dan saling mendukung. Jadi bukan hanya pemerintah ataupun bukan cuma masyarakat atau cuma swasta, tapi semua komponen. Nah, ini untuk pengertian kesehatan dan juga sistem kesehatan nasional. Nah, ini aku ceritain dulu alur pikir rencana pembangunan kesehatan. Jadi, kondisi saat ini tuh derajat kesehatan masyarakat tuh sangat rendah gitu ya. Dan kenapa sih yang membuat derajat kesehatan masyarakat itu rendah? Nah, ini masalah-masalah mendasarnya. Ketidakpastian hukum, perilaku masyarakat buruk, lingkungan yang buruk, rawan pangan dan rawan gizi, akses pelayanan publik buruk, sumber daya kesehatan juga terbatas. Nah, hal masalah-masalah inilah yang membuat derajat kesehatan masyarakat itu menjadi rendah gitu kan. Nah, sedangkan kita tuh punya paradigma nasional gitu ya, punya paradigma nasional yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, itu membahas juga tentang arah dan pembangunan kesehatan dan pengelolaan kesehatan. Dan ini tujuannya semua adalah untuk derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, bagaimana untuk mencapai ini adalah dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif. Nah, maka tujuan nasionalnya ini bisa tercapai dengan adanya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Gitu. Nah, pembangunan kesehatan. Jadi pembangunan kesehatan itu ada substansi unsur-unsur pembangunan kesehatan, yaitu adalah derajat kesehatan masyarakat, ada upaya kesehatan, terus kemudian ada fasilitas pelayanan kesehatan, ada pemberdayaan masyarakat, dan juga ada manajemen kesehatan, kemudian juga ada sumber daya kesehatan, terus kemudian ada penelitian dan pengembangan, dan juga lingkungan sehat. Nah, ini adalah unsur-unsur pembangunan kesehatan, teman-teman. Unsur-unsur pembangunan kesehatan ini, terus itu lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan kesehatan dan SKN itu meliputi ini tadi, fundamental, moral, yaitu kemanusiaan, terus ada sosial, agama, dan budaya, kemudian ada juga politik dan hukum, dan juga ilmu dan teknologi, dan juga ada lingkungan fisik dan biologi. Nah, dan sumber daya manusia tadi yang tadi dibahas di awal itu merupakan komponen kunci keberhasilan dari SKN itu, gitu ya. Nah, ini bakal aku bahas lebih jelas lagi setelah ini.
Ini nanti teman-teman untuk belajarnya bisa baca ya di slide selanjutnya untuk penjelasan gambar yang ini ya. Nah, bentuk pokok SKN. Jadi, pertama kita belajar tentang tujuan SKN. Tujuan SKN itu tadi yang sudah disebut di awal tadi, bahwa tujuan SAS adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakatnya setinggi-tingginya. Nah, SKN ini bisa terselenggara oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah, dan atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna. Jadi semua komponen yang ada di bangsa ini ikut terlibat, bersinergi, untuk menghasilkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Inilah tujuan dari SKN itu sendiri. Nah, jadi ada namanya suprasistem SKN. Suprasistem SKN itu apa sih? Itu adalah sistem ketahanan nasional. Nah, SKN bersama dengan sistem nasional lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kedudukan SKN dan sistem nasional lain itu saling bersinergi ya. Jadi tidak ada yang lebih diutamakan, itu tidak ada, tapi semuanya bersinergi. Nah, ini yang sering muncul ya teman-teman. Teman-teman boleh perhatikan juga. Landasan SKN meliputi ada 3 ya, landasan ideal yaitu berupa Pancasila. Jangan sampai terbalik ya. Kalau konstitusional itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan operasional adalah Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan SKN ini sendiri. Jadi kalau kita mau lihat hierarkinya, berarti ideal dulu yaitu Pancasila, kemudian konstitusional yaitu Undang-Undang 45, dan landasan operasional adalah undang-undang yang berkaitan dengan SKN. Nah, sedangkan dasar pembangunan kesehatan itu sendiri adalah peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, pengutamaan dan manfaat. Ya. Ini cukup sering keluar juga, jadi 4 dasar pembangunan kesehatan ini jangan sampai kebalik, nanti juga ada dasar dari unsur dari SKN ini ya, subsistem dari SKN ya. Ini dari dasar pembangunan kesehatan itu ada 4, yaitu peri kemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, dan pengutamaan dan manfaat. Nah, ini dia salah satu hal yang sering muncul juga, bahwa dasar-dasar atau asas-asas dari SKN itu sendiri. Yang pertama adalah peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, sinergisme dan kemitraan yang dinamis. Masih ada lagi. Kemudian ada komitmen dan tata pemerintahan yang baik. Terus ada legalitas, antisipatif dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, dan kearifan lokal. Jadi ini ada 11 ya. Ulang lagi, yang pertama tadi, ini peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, sinergisme. Jadi kalau mengingatnya adalah manusia seimbang, manfaat, perlindungan, adil, hak asasi manusia, HAM, ada sinergisme, kemudian ada komitmen, sama good governance, legalitas, antisipatif dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, dan juga kearifan lokal. Ya, itu adalah dasar-dasar dari SKN sendiri. Nah, lalu SKN ini terkenal nih, subsistem. Subsistem dari SKN itu apa aja ya? Subsistem dari SKN itu ada 7 ya, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi ini teman-teman kudu hafal ya, apa aja subsistem yang ada di SKN itu tadi, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM, terus sediaan farmasi, alkes, dan makanan, ini berkaitan dengan profesi kita. Kemudian ada manajemen informasi dan regulasi dan pemberdayaan masyarakat.
Nah, lalu siapa sih yang bina dan mengawas terhadap pelaksanaan SKN sendiri, yaitu adalah Menteri ya. Jadi yang melakukan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan SKN menurut pasal 8 ini adalah Menteri. Kita masuk ke subsistem yang pertama, yaitu upaya kesehatan. Nah, untuk subsistem yang paling sering muncul di soal-soal itu adalah tentang upaya kesehatan ini. Jadi sepertinya kita harus paten juga tentang upaya kesehatan ini ya. Nah, upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintahan daerah, semua komponen ya, yang tadi dibicarakan di awal, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, jadi yang perlu diingat kalau upaya kesehatan itu berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan, peningkatan ya, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Ya, jadi 4 ya, peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Nah, lalu apa unsur-unsur upaya kesehatan? Nah, ini perlu diketahui juga, yaitu upaya kesehatan yang pertama. Upaya kesehatan itu ditujukan pada berbagai upaya mempunyai daya ungkit tinggi dalam pencapaian sasaran. Jadi sasaran utama upaya kesehatan ini adalah ini, penduduk rentan, yaitu ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan juga masyarakat miskin. Ini ya. Dan unsur upaya kesehatan yang kedua adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan ini seperti yang kita sudah ketahui juga, dia itu ada fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan juga masyarakat. Dan terus itu dibagi lagi menjadi fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Ini pasti teman-teman sudah sering ya mendengarnya kalau vaskes itu ada perorangan, ada masyarakat, terus tuh ada vaskes primer, sekunder, dan juga tersier. Gitu ya. Nah, jadi tadi kan ada 2 sudah ya, ada 4 sebenarnya unsur dari upaya kesehatan itu tadi. Tadi sudah ada upaya kesehatan, fasilitas kesehatan, terus sumber daya upaya kesehatan, dan pembinaan dan pengawasan. Sumber daya ini bukan hanya sumber daya manusia ya teman-teman, masuk lagi fasilitas kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana. Nah, terus kemudian ada pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Jadi yang perlu diingat bahwa ada 4 unsur upaya kesehatan. Yang pertama adalah upaya kesehatan, fasilitas kesehatan, ada sumber daya upaya kesehatan, dan juga ada pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Nah, selain unsur dari dari setiap subsistem yang perlu diperhatikan juga adalah tentang prinsip-prinsip. Nah, prinsipnya ini untuk upaya kesehatan. Jadi prinsip-prinsip setiap subsistem ini beda-beda ya. Jadi memang mau nggak mau harus kita pahami ya, harus hafal gitu ya. Yang pertama tuh terpadu, berkesinambungan, dan paripurna ya, kalau untuk upaya kesehatan. Kemudian ada bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan. Kemudian adil dan merata, non-diskriminasi, terjangkau, teknologi tepat guna, bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Jadi ada terpadu, berkesinambungan, paripurna, bermutu, aman, sesuai kebutuhan, adil dan merata, non-diskriminasi, terjangkau, teknologi tepat guna, dan bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Nah, penyelenggaraannya ini aku sekilas aja ya, jangan ditanyakan. Nanti tapi teman-teman bisa baca walaupun nggak terlalu dijelaskan. Jadi penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan itu terdiri dari upaya kesehatan, pembinaan, dan pengawasan. Nah, upaya kesehatan ini ada 3 tingkatan. Jadi yang perlu diperhatikan yang ini. 3 tingkatan ini yaitu upaya kesehatan tingkat primer, upaya kesehatan tingkat sekunder, dan upaya kesehatan tingkat tersier. Pembinaan ini pemerintahan provinsi melakukan bimbingan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan upaya kesehatan. Jadi ini berurutan ya. Jadi dari yang tertinggi ikut semua, provinsi, kabupaten, dan kota juga, sampai nanti pemerintahan daerah dan juga organisasi profesi dan masyarakat termasuk swasta ikut terlibat dalam pembinaan. Nah, ini ya yang perlu diperhatikan bahwa upaya kesehatan tingkat primer. Upaya kesehatan tingkat primer itu pelaksanaannya juga di fasilitas kesehatan tingkat primer juga ya. Nah, jadi untuk yang primer ini pengertiannya adalah upaya kesehatan di mana terjadi kontak pertama
kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan. Ini untuk PKPP yang perseorangan. Yang PKMP ini adalah pelayanan kesehatan masyarakat ya, primer. Pelayanan peningkatan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, aspek yang ditekankan kalau dalam upaya kesehatan tingkat primer ini adalah pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan. Jadi lebih ke healthy lifestyle. Jadi kalau primer dan perseorangan itu lebih ke gaya hidup ya. Dan untuk kalau yang masyarakat dia lebih ke surveillance, pencatatan, dan pelaporan. Nah, penyelenggaraannya untuk perseorangan itu adalah tenaga kesehatan, untuk yang perseorangan primer ya. Dan untuk yang masyarakat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Nah, pembiayaannya ini nanti ada oleh pemerintah. Untuk contohnya, kalau contoh dari PKPP sendiri adalah seperti klinik perusahaan, kesehatan haji, kesehatan penanggulangan bencana, kesehatan transmigrasi, pos kesehatan desa, gini ya, pengobatan tradisional. Dia lebih yang mengarah ke perorangan dan itu lebih ke pengobatan dan pemulihan ya, tanpa mengabaikan upaya peningkatan pencegahan. Sedangkan kalau PKMP ini fasilitas pelayanan kesehatan yang secara khusus ditugaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat sesuai keperluan. Nah, tadi sudah primer, selanjutnya adalah yang sekunder. Nah, sekunder ini adalah lanjutan dari primer. Jadi ini berkesinambungan ya, berkelanjutan. Kalau yang pelayanan kesehatan primer sekunder, PS ini, dia itu pelayanan kesehatan spesialistik. Jadi teman-teman yang perlu diingat itu adalah kalau yang perseorangan itu sekunder ada spesialistik. Dan menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer. Nah, kalau PKMS-nya yang masyarakat menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer. Jadi ini masih lanjutannya gitu ya, menerima rujukan. Dan untuk pelaksananya, untuk seorang sekunder itu adalah dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus. Karena ini kan pelayanan kesehatan spesialistik ya, jadi pasti pelaksananya dokter spesialis. Dan untuk PKMS, pelayanannya tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya. Nah, tempat pelaksananya, untuk fasilitas pelayanan kesehatan perseorangan itu baik rumah sakit setara kelas C, maupun rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah ya. Kalau yang PKMS, ini lebih kayak penanggulangan penyakit menular yang tidak terbatas pada suatu wilayah administrasi pemerintahan. Jadi yang harus menanganinya provinsi gitu ya. Nah, PKPS ini harus memberikan pelayanan dokter kan, ini kan yang harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, sesuai, efektif, efisien, dan berbasis bukti. Jadi ada evidence base-nya ya. Dan dapat dijadikan wahana pendidikan juga dan pelatihan tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya rumah sakit kelas C ini bisa untuk menerima untuk wahana pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. Kita lanjut ke yang sekunder, tersier, yang ketiga ya. Upaya kesehatan tingkat tersier ini menerima, tadi kan sudah kalau sekunder itu adalah spesialistik. Nah, kalau tersier dia adalah subspesialistik. Jadi nanti kalau ada muncul pengertian-pengertian ini, teman-teman ingat di subspesialistiknya ya. Dia tetap rujukannya dari sekunder. Nah, PKMT-nya juga dia menerima rujukan dari masyarakat sekunder. Kemudian untuk pelaksananya tadi kan yang di sekunder dokter spesialis. Kalau si tersier dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus. Jadi tingkatannya di atas lagi ya. Dan yang kalau buat PKMT ini juga di atasnya lagi lebih ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes. Kalau tadi sekunder kan masih bisa kabupaten kota ya. Nah, kalau tersier ini contohnya rumah sakit khusus setara kelas A ya. Biasanya rumah sakit kelas A ini rumah sakit yang memiliki rumah sakit umum pusat ya. Biasanya di setiap daerah kota itu ada ya RSUP-nya yang milik Kemenkes. Nah, yang tempat pelaksana dari PKPT ini. Nah, PKPT ini dapat didirikan melalui modal patungan dengan pihak asing maupun dan PKPT ini juga wajib melaksanakan penelitian dan pengembangan dasar. Ini ya. Oke, untuk upaya kesehatan kita sudah cukup yang tadi. Jadi upaya kesehatan yang perlu teman-teman perhatikan, aku ulangin lagi. Ini yang sering muncul, jadi teman-teman harus cukup paham di upaya kesehatan ya. Kalau unsurnya ada upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, terus ada sumber daya upaya kesehatan, pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Dan prinsipnya itu ada 7 ya,
terpadu, berkesinambungan, dan paripurna, bermutu, aman, sesuai kebutuhan, adil dan merata, non-diskriminasi, terjangkau, ada ngomongin teknologi juga, dan bekerja di dalam tim. Dan kalau upaya UKTP-nya untuk yang primer, yaitu lebih ke personal, kalau primer itu masih ke perseorangan gitu ya. Dan kalau ke sekunder ini dia terkait dengan spesialistik. Dan kalau tersier itu subspesialistik dan biasa di rumah sakit tipe A gitu. Nah, subsisten yang kedua dari SKN adalah penelitian dan pengembangan kesehatan. Teman-teman, suara aku kedengeran? Kedengeran. Oke, oke. Kedengeran, Kak. Kalau Dengar, Kak. misalnya nggak kedengeran, Iya, Bang. boleh di chat aja ya. Soalnya tadi aku mute suara kalian. Oke? Oke, lanjut ya. Ke subsisten yang kedua, tadi kan ada 7, ini yang kedua adalah penelitian dan pengembangan kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan ini, yang perlu teman-teman perhatiin adalah ini aja. Kita cukup baca dulu ya. Dia adalah pengelolaan pengertiannya ada pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, penafisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti. Jadi dan penelitian dan pengembangan kesehatan ini tujuannya itu untuk memberikan data kesehatan yang berbasis bukti sehingga nantinya tujuan dari SKN tadi yaitu derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya itu bisa tercapai. Nih ya, menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, jadi lebih berkaitan dengan data ya. Jadi setiap subsistem ini punya unsur masing-masing, aku tadi bilang ya. Yang kalau untuk penelitian dan pengembangan ada biomedis dan teknologi kesehatan, kemudian ada teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau berkaitan unsur dengan penelitian pengembangan kesehatan, teman-teman ingat aja dia tuh ada teknologi ya, karena ini kan penelitian pengembangan jadi butuh teknologi, baik itu teknologi kesehatan, teknologi epidemiologi, dan juga jangan lupa dia juga mengandung kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ya. Prinsipnya, nah kalau prinsipnya yang khas di penelitian dan pengembangan ini aku notes ya, yaitu di ini. Dia ada norma agama dan kebenaran ilmiah. Dan ini juga perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik yang lain kan nggak ada ini ya. Nah kalau terpadu berkesinambungan paripurna ini mungkin teman-teman nanti kepikiran yang lain juga gitu ya. Tapi tetap harus tahu jadi prinsipnya terpadu berkesinambungan dan paripurna, akurat dan akuntabel karena dia ini harus berbasis bukti namanya penelitian. Persetujuan setelah penjelasan dan bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Ini tadi juga ada ya di upaya kesehatan. Dia itu ada juga norma agama dan kebenaran ilmiah dan perlindungan terhadap subjek penelitian dan etik. Prinsipnya. Yang ketiga, subsistem yang ketiga adalah pembiayaan kesehatan. Nah, pengertiannya apa? Adalah upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Jadi pembiayaan kesehatan ini berkaitan dengan dana kesehatan nih, mulai dari galinya, mengalokasinya, terus itu mulai dari sampai ke belanjanya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Dan tujuan akhirnya tetap sama, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Jadi tujuannya tersedia dana kesehatan yang jumlahnya mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan, dan tersalurkan sesuai peruntukannya. Nah, lalu unsurnya, ini cuma ada 3 nih, mudah dimengerti ya. Kalau unsurnya, ada dana, sumber daya ini yang pasti kalau namanya sumber daya itu banyak kayak teman-teman, ada manusia, sarana, regulasi gitu ya, dan pengelolaan dana kesehatan. Dan prinsipnya juga ada 3, kecukupan. Kecukupan adanya kayaknya di pembiayaan kesehatan nih. Efektif dan efisien ya, ini adil dan transparan itu tadi. Jadi kalau pembiayaan kesehatan ada dana, sumber daya, dan pengelolaan dana kesehatan, dan prinsipnya ada 3 berkaitan dengan kecukupan, efektif dan efisien, dan adil dan transparan. Nah, ini pembiayaan kesehatan penyelenggaranya ada penggalian dana, pengalokasian dana, kan tadi urutannya gitu ya.
terus pembelanjaan. Nah, yang subsistem yang keempat, kita masuk yang keempat, ada sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan ini berkaitan dengan terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga penunjang atau pendukung. Nah, tujuannya biar tersedianya sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan dan kompeten dan memiliki kewenangan yang terdistribusi secara adil, itu ya. Dan unsurnya SDM kesehatan, terus ada sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan. Jadi ada sumber daya yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan, dan juga penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan itu sendiri, gitu ya. Nah, ini prinsipnya. Kalau prinsipnya yang KAS itu, kalau yang di sini yang KAS ini ya, kompeten dan berintegritas. Jadi pertama ada adil merata secara demokratis, kemudian kompeten berintegritas, objektif dan transparan, dan hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Jadi ada 4 ini ya. Yang tidak sama dengan yang lain itu ini ya, kompeten dan berintegrasi, objektif dan transparan, hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Gitu. Nah, yang kelima ini yang terkait dengan profesi kita ya, adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Nah, pengertiannya, pengelolaan berbagai upaya menjamin keamanan, khasiat, manfaat mutu, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Nah, sediaan farmasi ini juga sering ditanya ini ya, sediaan farmasi itu apa ya? Sediaan farmasi adalah, ini pasti teman-teman semua udah pada tahu ya, obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Jadi alat kesehatan nggak masuk ya teman-teman ya. Ada obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Nah, tujuan dari subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan ini adalah tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan terjamin, aman, berkhasiat, manfaat, dan bermutu. Jadi intinya lebih ke keamanan, khasiat atau manfaat, dan juga mutu ya. Nah, unsurnya ini lumayan banyak. Ada komoditi, sumber daya, pelayanan kefarmasian, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi misalnya ada soal tentang apa itu unsur sediaan farmasi, pertama-tama teman-teman cari dulu aja pelayanan kefarmasian, karena yang subsistem lain nggak bakal ada nih pelayanan kefarmasian, cuman ada di subsistem ini ya. Terus kalau pengawasan pemberdayaan masyarakat ini kan ada juga ya di tempat subsistem yang lain. Prinsipnya aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Sama seperti tujuannya tadi, tujuan subsistem ini ya, yaitu untuk menyediakan yang aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Kemudian tersedia merata dan terjangkau, rasional, transparan, dan bertanggung jawab, dan kemandirian. Kemandirian ini lebih kayak ke kita bisa produksi obat secara mandiri, nggak perlu impor gitu ya. Untuk penyelenggaraan ini aku nggak bacain teman-teman, nanti teman-teman bisa baca sendiri aja, itu kayak tambahan teman-teman buat belajar aja. Ini udah aku ringkasin. Dan yang keenam ada manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nah, untuk ini pengelolaannya menghimpun berbagai upaya kebijakan. Jadi lebih ke kebijakan ya, administrasi. Ya, perlu diperhatikannya. Upaya kebijakan kesehatan, administrasi, pengaturan hukum, pengelolaan data dan informasi. Jadi kalau subsistem yang berkaitan dengan kebijakan, administrasi, pengaturan hukum, pengelolaan data dan informasi itu adalah subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Seperti judulnya ya, pasti ada manajemen, ada administrasi. Kalau manajemen informasi ini pasti ada informasi. Regulasi ini berkaitan dengan hukum, gitu ya. Tujuannya, terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, tersenggahnya fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, dan adanya dukungan dari hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Lalu unsurnya apa aja? Unsurnya ini ada 5. Kebijakan kesehatan. Terkait juga dengan judulnya, kalau regulasi pasti ada kebijakan kesehatan. Kemudian administrasi kesehatan, ini kan manajemen ya. Kemudian hukum kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya, manajemen kesehatan. Jadi sebenarnya kalau buat yang ditanyain unsur manajemen, informasi, regulasi kesehatan ini cukup mudah diingat ya, karena dari judulnya ini kelihatan kan kalau manajemen tadi administrasi, informasi itu ada informasi kesehatan, regulasi ini ada hukum dan ada kebijakan. Ya. Prinsipnya itu adalah inovasi dan kreativitas. Kreativitas kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan nih. Kayaknya tadi belum ada kan yang berkaitan dengan prinsip ini. Nah, sinergisme yang dinamis dan kesesuaian dengan sistem pemerintahan NKRI. Jadi karena ini kan berkaitan dengan regulasi, jadi harus sesuai dengan sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jangan pusing dulu ya teman-teman, masih banyak soalnya. Semangat. Nah, ini. Terus ada subsistem SKN, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini pengertiannya adalah pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya dari pemberdayaan masyarakat ini sebenarnya lebih untuk biar masyarakatnya berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif setiap pembangunan kesehatan. Jadi lebih kayak tujuan germas gitu lah ya. Itu ada di pemberdayaan masyarakat. Nah, unsur-unsur pemberdayaan, ada penggerak pemberdayaan, ada sasaran pemberdayaan. Nah, sasaran pemberdayaan ini ada perorangan. Kalau perorangan itu ada tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, figur masyarakat. Jadi sasaran pemberdayaan ini lebih ke orang-orang yang bisa mempengaruhi seseorang buat dia melakukan hidup yang sehat tadi gitu ya teman-teman. Jadi bukan target yang mau untuk hidup sehat, tapi orang-orang yang akan berperan untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan gerakan hidup sehat tadi gitu. Kegiatan hidup sehat ini dilakukan sehari-hari. Di awalnya tuh prosesnya adalah dilakukan sehari-hari, kemudian menjadi kebiasaan dan menjadi pola hidup, kemudian tumbuh dan berkembang, lama-lama dia melembaga dan budaya dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi nggak perlu diingatkan lagi karena udah menjadi budaya gitu ya. Dan juga sumber daya. Nah, lalu prinsipnya untuk pemberdayaan masyarakat ada berbasis masyarakat, edukatif dan kemandirian. Ini karena berkaitan dengan pemberdayaan masyarakatnya, jadi harus edukatif. Terus kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan dan kemitraan dan gotong royong. Jadi gotong royong ini sepertinya dari tadi nggak ada, jadi ini adanya cuma di pemberdayaan masyarakat. Gitu. Nah, prosesnya ada masukan, proses, keluaran, dan lingkungan SKN ya. Oh, maaf. Nah, ini proses penyelenggaraan SKN. Jadi proses penyelenggaraan SKN itu ada 4 tahapan. Pertama ada masukan. Masukan itu yang termasuk masukan adalah subsistem SDM, pembiayaan kesehatan, sedia informasi alat kesehatan dan makanan ya. Tadi ada kan ada subsistem ini tadi ya. Terus yang masuk habis dari masukan melanjut ke proses. Proses itu yang termasuk dalam proses adalah upaya kesehatan, terus penelitian dan pengembangan, terus pemberdayaan masyarakat, dan manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Nah, keluarannya, jadi setelah masuk, terus ada proses terjadi, terus tuh outputnya adalah pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, mutu, merata, dan berkeadilan. Gitu ya. Jadi perlu diingat aja kalau yang masukan berarti yang pertama kali itu berkaitan dengan SDM, sama biaya, sama sedia informasi kesehatan dan makanan. Dan untuk subsistem yang lain itu masuk ke dalam proses. Dan keluarannya adalah pembangunan kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, bermutu, merata, dan berkeadilan. Dan lingkungan SKN, berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, dan keamanan baik nasional, regional, maupun global, dan tingkat fisik alam yang berdampak terhadap pembangunan kesehatan. Itu lingkungan SKN yang mempengaruhi ya. Nah ini, kalau penyelenggaraan SKN itu menerapkan prinsip ini. Koordinasi, teman boleh catat yang aku bilang penting-penting itu aja ya. Ini prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme. Jadi prinsipnya adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme yang dinamis baik antar perilaku, antar subsistem SKN maupun dengan sistem dengan subsistem lain di luar SKN. Jadi semuanya itu harus ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme. Nah, penyelenggaraan SKN dilaksanakan secara bertahap. Pertama itu penetapan SKN ya tadi undang-undangnya ya di Perpres tadi. Kemudian ada sosialisasi dan advokasi SKN. Kemudian baru fasilitas pengembangan kebijakan kesehatan di daerah gitu ya. Setiap tahun seluruh pelaku pembangun kesehatan dengan koordinasi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian kinerja SKN. Jadi SKN ini setiap tahun tuh dievaluasi dan dinilai bagaimana pencapaian kinerjanya dengan berbagai indikator yang akurat dan terpercaya untuk menilai apakah SKN ini sudah tercapai atau belum gitu ya. Nah, pelaku penyelenggara SKN itu ada individu, keluarga, dan masyarakat, terus ada pemerintah dan pemerintahan daerah, ada badan legislatif di pusat dan perangkat pemerintah daerah, terus ada badan yudikatif, terus ada sektor swasta dan lembaga pendidikan gitu ya. Jadi
penyelenggara SKN itu semua orang. Jadi jangan teman-teman mikir cuma pemerintah aja gitu atau pemerintah daerah aja, tapi semuanya, baik itu perorangan, keluarga, masyarakat maupun badan legislatif, yudikatif itu juga ikutan ya, dan bahkan sampai swasta. Ini enggak. Oke. Nah, sumber daya dalam penyelenggaraan upaya kesehatan itu ada tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, perbekalan kesehatan, dan teknologi dan produk teknologi ya. Nah, pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan memperhatikan nilai ini. Ada 5 nilai ini yang perlu diperhatikan, yaitu pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Jadi nilai-nilai dalam pembangunan kesehatan itu adalah pro-rakyat, inklusif. Jadi ini bukan subsistem ya, jadi itu penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Jadi SKN ini sendiri nilai-nilainya yang harus diperhatikan adalah pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Gitu ya. Ulangi lagi daripada ingat. Pro-rakyat, inklusif, responsif, efektif, dan bersih. Gitu. Oke, udah cukup pusing ya teman-teman pastinya ini. Gimana? Udah cukup pusing dengan materi ini? Lumayan, Kak. Cukup. Kurang hafalan. Iya, jadi SKN ini Pusing. Lumayan, Kak. sabar ya teman-teman. Ya, jadi SKN ini tunggu banyak hafalan. Jadi tapi teman-teman aku nggak usah dihafalin semuanya. Cukup tadi kan aku udah notein ya mana aja yang sering keluar kira-kira ya. Semoga itu juga keluar nantinya pas ujian. Semoga ya. Rata-rata berapa soal sih Kak tentang SKN? Jadi soalnya ya 3, 2 ada kadang seringan tuh dia nanya tuh tentang lebih ke itu kayak ke dasar-dasarnya tadi yang di awal tadi, dasar dari Subsistem ya, Kak? iya, nah itu. Total soal SKB biasanya berapa, Kak? Total soal SKB-nya. Total soal SKB. Pas aku 100, tapi nggak tahu tahun ini berapa, karena kayak tahun lalu SKD aja aku 100. Teman-teman nggak tahu berapa ya. Teman-teman 110 ya Waktunya sama tahunnya. juga ya. Waktunya iya. Semangat ya. Oke, nggak usah dipusingin, kita belajar soal aja biar nggak pusing. Oke, ya coba jawab teman-teman bareng-bareng. Landasan operasional. Delta. Dodol. Delta. Ayo ingat, kalau landasan operasional itu landasan yang berkaitan dengan apa? Undang kesehatan. Dan peraturan lain. Dodol. Ya, benar. Jadi kalau namanya landasan operasional ini nggak hanya undang-undang kesehatan tadi, tapi semua undang-undang yang berkaitan dengan SKN. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Jadi Perpres nomor 72 ini juga termasuk ya teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Tujuan dari pelaksanaan SKN. Ini tadi berulang-ulang loh disebutin ya mana? Iya. Karena iya siap ayam. Nah, jadi tujuan dari pelaksanaan sistem SKN ini adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya ya. Merupakan dasar dari pembangunan kesehatan. Ayo, banyak kan tadi yang diingat. Pengutamaan dan Apa ya? Pengetahuan dan manfaat. C. Mau dibalik ke materinya? Ya. Balikin Enggak. Kak. Balikin, Ya Kak. Allah. Oke, kita cek ya apakah aku salah menulis, kita lihat. Ayo, kira-kira salah atau benar tuh? Kak boleh nanya? Boleh. Wih gila 108 slide. Iya, banyak teman-teman, maaf sabar. Sama slide. Padahal sengaja nggak mau dilihatin loh, biar kalian semangat gitu. Ternyata lebih susah SKB ya. Iya. Nih, Kak mau nanya. jadi Perlindungan ada nggak sih Kak? Ada. Ada belum? ya kita lihat. Ada. Jadi yang nggak ada tadi adalah pemanfaatan ya. Yang E ya. Manfaat tadi ada, Kak. Bentar. Yang buat soal aja bingung sendiri saking banyak yang buat soal. Tadi ada di atas betul Pengutamaan bukan merupakan dasar ya, kita lihat. Teman-teman hafalin ya, perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, perlindungan. BK.
Pemberdayaan. Iya. Pemberdayaan ya yang ada. Yep, B. Pemberdayaan hilang. Iya. Bagus, berarti memperhatikan. Mana sih soalnya? Udah sampai di... Oke, iya. Oke, lanjut ya. Jangan diperhatiin banyak lagi. Oke, lanjut. Yang merupakan prinsip dari subsistem upaya kesehatan. Nah, ini tadi. Apa tuh? Ingat nggak? Iya. Tadi aku bilang kan ada satu yang itu tuh pasti cuma ada di situ. Nah, teman-teman ingetin yang itu-itunya aja, yang beda-bedanya. Norma agama. D. Iya. Mau Berarti, coba kita lihat. Adil dan merata ya. Norma agama ini masuk ke penelitian dan pengembangan ya teman-teman. Ini yang ide, yang kamu perlu ingat tuh yang apa kayak Campur dia tuh buat itu gitu aja ya. Kayak norma agama ini kan nggak ada yang tempat lain kan. Inovasi dan kreativitas ini kan lebih ke yang manajemen informasi tadi ya. Tadi yang soalnya diganti jawabannya kayaknya beda deh, Kak. Ya, Kak. Salah diganti jawaban soal tadi, Kak. Soal Oh sebelumnya, iya, Kak. ini. Sebelumnya lagi. Nah, itu, Kak. Ini yang diganti tadi. Padahal Oh bukan C ini ya soalnya. harusnya ya. Ya oke, ntar aku benerin. pemberdayaan. Ini yang soal sebelumnya. Yang ini D. D. tadi aku ulang-ulangin nih. Bukan. C. C. Adalah C ya. Oh, C. Harusnya si C. Karena kan tadi per awalnya penggalian dulu, habis Penggalian itu dana ada. Kemudian habis ada itu pengalokasian dulu, habis pengalokasian baru pembelanjaan. Belanja. Oke. Kita pertanyaannya karena ini materinya banyak banget, jadi di terakhir aja ya teman-teman, gak apa-apa, oke? Oke, Kak. Oke. Disimpan dulu. Siap lanjut ke undang-undang selanjutnya? Oke, Kak. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas pertama Undang-Undang Kesehatan, tapi kita bahas yang Undang-Undang Kesehatannya dulu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nanti aku ada bahas undang-undang lainnya ya. Ini nanti teman-teman boleh download, cari aja di Google Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Jangan sampai kebalik. Jadi ada 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan, ada 2000 tahun 2014 itu nanti tentang tenaga kesehatan ya. Nah, sama artinya tadi kayak kesehatan itu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, dan yang mungkin setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini aku bacain yang sering muncul pertanyaan-pertanyaan itu biasanya tentang ininya nggak keluar pengertian kesehatan ini ya. Kemudian kalau bidang farmasi sudah paham lah ya kalau itu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Kemudian alat kesehatan nih sering juga ditanyain pengertiannya, yaitu instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat. Jadi kalau alat kesehatan itu tidak mengandung obat ya. Kemudian kalau fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu suatu alat tempat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Dan pengertian dari obat sendiri ya adalah masuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi, diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Jadi dia buat diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan. Itu termasuk obat. Nah, nih sering tuh pengertian dari pelayanan kesehatan promotif atau preventif gitu ya. Sering ditanya juga tuh ya. Jadi intinya semuanya sering ditanya teman-teman. Pelayanan kesehatan promotif, ingat aja kalau promotif itu berkaitan dengan promosi kesehatan ya. Kalau preventif berkaitan dengan pencegahan. Kalau kuratif berkaitan dengan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit,
dan pengendalian penyakit, serta pengendalian kecacatan. Jadi pengobatannya itu bukan ditunjukkan untuk penyembuhan aja ya, kalau kuratif. Tapi ada juga untuk pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan. Kalau rehabilitatif, dia itu lebih ke mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat. Jadi kalau berbaunya balikin ke masyarakat, itu adalah rehabilitatif. Dan sedangkan untuk pelayanan kesehatan tradisional adalah cara dan cara obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris. Ya, untuk pengertian tuh yang lebih sering dibahas ini ya, pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Oke. Nah, ini sering muncul nih, teman-teman. Sering muncul semua deh. Ini, pasal. Sebenarnya jarang sih ditanyain pasal, tapi nggak apa-apa sih diingat-ingat ya. Kalau hak itu adalah setiap orang berhak atas kesehatan itu ada di pasal 4. Pokoknya pasal itu, mengenai hak itu ada di pasal 4 sampai 8 ya. Pasal 5, setiap orang mempunyai hak yang sama dan memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan. Jadi haknya itu adalah memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, terus itu memperoleh pelayanan kesehatan, dan juga menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Jadi untuk pasal 5, hak yang setiap orang itu berhak untuk memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, terus ada memperoleh pelayanan kesehatan, dan juga menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, sedangkan untuk pasal 6, dia itu berkaitan dengan hak untuk lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Dan untuk informasi tentang data kesehatan dirinya, ini itu ada di pasal 8. Gitu ya. Jadi kalau pasal 4 itu tentang berhak atas kesehatan itu sendiri, pasal 5 berkaitan dengan akses sumber daya, pelayanan kesehatan, dan juga menentukan sendiri pelayanan kesehatan apa yang diperlukan. Untuk pasal 6 terkait dengan lingkungan yang sehat, dan pasal 8 itu memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya. Gitu. Kewajiban. Nah, selain hak ada kewajiban. Kalau hak tadi 4 sampai 8, kewajiban itu di pasal 9 sampai 13. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Ini sering aku pernah dapat soal ini sih. Jadi setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Itu wajib juga untuk berperilaku hidup sehat. Dan juga orang itu berkewajiban untuk menjaga, meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain. Jadi selain tadi derajat kesehatan masyarakat, juga dari kesehatan orang lain itu juga menjadi tanggung jawab ya. Dan setiap orang terus serta dalam program jaminan kesehatan JKN ini ya. Jadi ada undang-undangnya sendiri bahwa kita itu dituliskan wajib untuk ikut JKN. Nah, tanggung jawab pemerintah itu pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Jadi tanggung jawab pemerintah itu adalah merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi. Nah, ini pasal 21 sampai 29 ya, berkaitan dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kemudian sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, dan ini dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Ya. Dan pasal 24 juga harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan kesehatan, standar prosedur operasional itu di pasal 24 ya. Nah, ini pasal 27, ini mungkin teman-teman sudah sering melihat soal-soal yang berkaitan dengan ini. Jadi di pasal 27, diingat, di pasal 27 yang tenaga kesehatan berhak mendapat imbalan dan perlindungan hukum. Jadi haknya tenaga kesehatan itu untuk imbalan dan perlindungan hukum ada di pasal 27. Dan tenaga kesehatan juga melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan keterampilan yang dimiliki. Tapi lebih sering yang di ayat 1 ini ya. Jadi yang berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum itu di pasal 27, teman-teman, jangan lupa. Terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan, kalau fasilitas pelayanan kesehatan itu dibahasnya di pasal 30 sampai 35. Ini kalau berdasarkan jenisnya, misalnya nanti ditanya jenis pelayanan kesehatan itu apa aja, kalau berdasarkan jenisnya, ya jenisnya itu adalah perseorangan dan juga masyarakat. Jadi bukan primer ya.
Nah, pelayanan kesehatan ini yaitu dilaksanakan di pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Ini jarang ditanyain sih. Nah, sering ditanyain itu yang di pasal 32. Pasal 32, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Jadi dalam keadaan darurat, itu wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan. Ini dilarang juga, dalam keadaan darurat ini dilarang menolak pasien ya. Jadi ada pasalnya, pasal 32, atau meminta uang muka dulu. Biasanya kan kalau kita ke IGD, dia minta uang muka dulu ya, atau pembayaran urusan administrasi dulu. Tapi kalau dalam keadaan darurat kayak gitu tidak boleh ya. Oke. Pasal 35, pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Ini ada ya pasalnya. Tapi yang sering muncul untuk fasilitas pelayanan kesehatan ini di pasal 32 ini ya, teman-teman harus perhatiin. Oke, selanjutnya tentang perbekalan kesehatan. Perbekalan kesehatan menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Jadi yang sering muncul kalau perbekalan kesehatan itu lebih ke ini, pasal 36 ini ya. Pemerintah, jadi yang bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan itu adalah pemerintah. Dan pemerintah menyusun daftar jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Itulah tadi DOEN ya, daftar obat esensial nasional ya. Nah, DOEN ini ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 2 tahun. Nah, perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional atau DOEN harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Jadi yang diutamakan itu adalah tentang obat generik. Selanjutnya tentang upaya kesehatan. Jadi upaya kesehatan tadi yang kita udah bahas pertama ya, itu ada pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan ini banyak banget teman-teman. Salah satunya dari pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan produksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana. Aku pernah nemuin TO sih yang tentang ini. Jadi ya bolehlah sekali lewat dibaca ya, kiranya jadi pada tahu nanti misalnya ada soal penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan kecuali. Nah, jadi kecualinya itu teman-teman harus ingat apa ya kecualinya gitu. Dan upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Jadi balik lagi ke SKN tadi ya. Nah, pelayanan kesehatan itu terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perseorangan itu ditunjukkan untuk ini yang perlu diperhatikan. Kalau kesehatan perseorangan itu untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Kalau dia masyarakat, dia lebih ke memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit. Jadi kalau perseorangan lebih ke penyembuhan dan pemulihan, kalau masyarakat lebih ke promosi kesehatan, jadi lebih ke pemeliharaan, meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit gitu ya. Ini aku bahas yang sering muncul ya, dan aku pernah lihat teman-teman pernah bahas juga di grup soal ini ya. Setiap orang, pasal 56, setiap orang berhak menerima dan menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Ini ada di pasal 56 ya. Jadi hak menerima atau menolak ini tidak berlaku, bukan berlaku ya. Jadi pengecualian ini untuk penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara menular ke dalam masyarakat yang lebih luas dan keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri dan gangguan mental berat. Intinya, untuk orang-orang yang memang tidak bisa mengambil keputusan sama penyakitnya itu sangat menular, merugikan orang banyak, itu tidak boleh, tidak mempunyai hak untuk menerima atau menolak
pertolongan yang akan diberikan kepada dia gitu ya. Itu ada di pasal 56. Nah, pasal 57 itu tentang kerahasiaan. Jadi setiap orang itu berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya, dan tapi hal ini tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut. Jadi kalau berhak menolak sebagian atau tindakan pertolongan yang diberikan padanya itu ada 3 pengecualian yang nggak berlakunya. Kalau berhak untuk berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya itu tidak berlaku dalam keadaan ada 5 keadaan ya, perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, dan kepentingan masyarakat dan kepentingan orang tersebut. Dan di pasal 58, setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian. Jadi memang berhak untuk ganti rugi itu ada pasalnya ya. Tapi ganti rugi ini nggak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat. Pasal 56 sama pasal 57 sih yang sering muncul di soal-soal ya. Nah, ini juga pelayanan kesehatan tradisional itu dia terdiri dari 2 ya, yaitu menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan. Itu aja yang perlu diingat. Tentang peningkatan kesehatan itu untuk mengoptimalkan kesehatan